lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Virtual Lovers pada malam hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa Sobat Virtual Lovers semuanya. Tentunya pada video kali ini kami ingin memberitahukan kondisi terbaru yang ada di sekitar kawasan wisata Ubud, Bali. Barusan tadi kita lihat ada upacara iring-iringan, acara adat tradisi Bali, iring-iringan yang ditemani dengan alunan dari musik gamelan. Sebuah iring-iringan acara adat di Bali dengan alunan dari musik gamelan tradisional Bali. Tentunya hal tersebut menjadi salah satu daya tarik para wisatawan dari mancanegara khususnya. Pada malam hari ini tidak banyak yang ingin kami sampaikan, hanya ada beberapa informasi yang ingin kami berikan kepada Sobat Virtual Lovers semuanya pastinya, yang mana berkaitan dengan viralnya aksi bule yang telanjang di Puri Saraswati Ubud beberapa waktu yang lalu. Kapolda Bali Irjen Putu Jayandanu Putra mengatakan masyarakat yang memviralkan ulah mesum atau porno turis asing di Bali terancam jerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Oleh sebab itu, Kapolda Bali meminta masyarakat tak sembarangan menyebarkan informasi yang berbau mesum atau porno. Halo. Menurut Kapolda Bali, peran serta warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas adalah dengan mencegah turis asing berperilaku negatif. Kapolda Bali berharap masyarakat langsung melaporkan ke kepolisian terdekat jika mendapati perilaku ngawur dari WNA yang ada di Bali. Kapolda Bali pun juga menekankan kembali bahwasanya pelanggaran yang dilakukan WNA di Bali yang terkait porno aksi atau pornografi tidak untuk diviralkan. Polda Bali pun mengatakan bahwasanya akan memproses hukum warga yang memviralkan perilaku mesum para WNA di Pulau Dewata, Bali. Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Ia menghimbau masyarakat untuk tidak memfasilitasi turis asing yang melakukan aktivitas tidak sesuai dengan izin visa atau ketentuan perundang-undangan. Jadi pada intinya pemerintah Bali dan Polda Bali mengancam warga untuk tidak asal-asalan merekam dan menyebarkan ulah dari turis asing yang nyeleneh, yang menyimpang, yang belakangan ini berujung viral di media sosial. Memang jika kami mengamati dari beberapa media sosial,
banyak menimbulkan pro dan kontra terkait apa yang dinyatakan oleh pemerintah Bali dan juga oleh Kapolda Bali. Kami akan mencoba untuk membacakan sudut pandang dari dua sisi yang berbeda. Yang pertama, kami mencoba untuk membacakan sudut pandang dari masyarakat yang pro dengan pernyataan pemerintah Bali dan juga Kapolda Bali, yang mana pakar kesehatan jiwa berpendapat bahwasannya pentingnya menghargai privasi orang lain, apalagi dengan tidak merekam atau memotret suatu kejadian yang tidak diketahui kebenarannya. Jadi mungkin masyarakat perlu pencerahan lagi. Biarpun kita punya alat untuk merekam, bukan berarti kita sembarangan untuk menyebarkan, apalagi menyebarkan video-video porno atau tindakan-tindakan aksi yang dilakukan oleh turis-turis yang mengandung unsur pornografi. Karena menurut ia menyebut kebanyakan orang masa kini lebih mementingkan hanya penasaran melihat suatu kejadian tanpa ada aksi untuk membantu sesama. Meskipun Indonesia tengah menghadapi era demokrasi, ia pun menyarankan masyarakat untuk tidak kebablasan bersuara di media sosial, karena dengan itu tidak jarang dapat menimbulkan konflik. Ia pun juga khawatir sanksi berupa memviralkan di media sosial ini juga bisa melemahkan citra petugas di mata publik. Terlebih banyak dari kasus video viral hanya berujung pelaku minta maaf dan menangis dalam video yang kemudian dipublikasikan lagi ke media sosial. Aparat hukum terkesan lemah. Kurang lebih seperti itu ungkapan dari masyarakat yang pro dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Gubernur Bali dan juga oleh Polda Bali. Dan kali ini kami akan sedikit memberikan sudut pandang lain dari masyarakat yang kontra, tidak setuju dengan pernyataan dari pemerintah Bali dan juga Kapolda Bali. Kurang lebih mereka mengungkapkan bahwasannya memviralkan suatu kejadian merupakan hal yang sedang marak terjadi di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi di era globalisasi. Terungkapnya kasus-kasus membuktikan bahwa saat ini dukungan publik menjadi jalur mudah dan dalam mencari keadilan. Tentu, hal tersebut tidak lepas pula dari kurang efektifnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, dengan banyaknya kesaksian dari korban yang telah mencoba membuat pengaduan lewat aparat penegak hukum, yang kemudian kasus mereka tersebut tidak diproses akibat kurangnya bukti. Maka jalur cepatnya adalah dengan memviralkan tindak pidana yang dialaminya. Namun bukan berarti mempublikasikan tindak pidana yang dialami adalah jalur aman bagi korban. Seringkali setelah tindak pidana yang dialami korban menjadi viral, korban malah diancam untuk dijerat balik dengan delik pencemaran nama baik yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum bagi korban yang memviralkan masih dirasa kurang, apalagi di ranah media sosial. Beberapa korban malah merasa tidak aman dan nyaman, baik itu karena rasa malu atau perundungan yang dilakukan oleh pengguna lain di media sosial, sampai ancaman dijerat balik dengan delik pencemaran nama baik yang terdapat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Hal tersebut kemudian dipertanyakan mengenai seperti apa perlindungan hukum yang harus diberikan kepada korban yang memviralkan tindak pidana yang dialaminya. Kurang lebih seperti itu ungkapan dari masyarakat yang kontra dengan pernyataan dari Gubernur Bali dan juga oleh Polda Bali. Semoga dengan adanya dua sudut pandang tersebut, masyarakat bisa memilah, bisa tercerahkan
mana yang baik dan mana yang tidak. Kami hanya bisa memberikan wadah atau gambaran bagi Sobat Vito Lovers semuanya. Semoga apa yang kami sampaikan dan apa yang kami tayangkan dapat memberikan manfaat dan juga bisa menghibur bagi Sobat Vito Lovers semuanya. Kami mewakili tim Ketua Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.